Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-9 dari serial anime isekai yang berjudul Isekai The Chatskill wa Tenni Shita Orewa. Jika teman-teman belum menonton episode sebelumnya dari anime ini, teman-teman bisa cek link di deskripsi. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung mulai alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini agar Mimin dapat terus menghibur kalian dengan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Scan diawali dengan dilanjutkannya pembicaraan antara Lexia dan Yuya. Lexia yang mengetahui jika sihir yang digunakan Yuya ialah sihir teleportasi, membuat dia mengatakan bahwa sihir teleportasi merupakan sihir legendaris, karena sihir tersebut hanya ada di dalam dongeng. Dan jika terbukti ada orang yang bisa menggunakannya, maka dunia ini akan kacau dan terjadi perang. Lexia juga meminta Yuya agar dia berjanji tidak menggunakan sihir tersebut di depan orang-orang. Dan setelah membahas hal itu, Lexia menyadari dari awal jika Luna hanya berpura-pura tertidur. Setelah adegan pura-pura tidurnya diketahui oleh Lexia dan Yuya, membuat Luna bangun dari tempat tidurnya. Lexia yang penasaran dengan Luna yang akan membunuhnya membuat dia menanyakan latar belakangnya. Namun Luna menolak untuk berbicara dan meminta Lexia langsung membunuhnya. Tapi saat Yuya berkata bahwa dia penasaran dengan sosok Luna yang sebenarnya dan motif dirinya melakukan rencana pembunuhan, membuat Luna melunak dan menceritakan tentang dirinya. Diketahui jika Luna merupakan anak yatim piatu. Agar bisa bertahan hidup, Luna setiap hari selalu mengais sampah dan melakukan pencurian. Namun pada suatu hari, Luna bertemu dengan seseorang yang bersedia untuk memungutnya. Orang tersebut yang dianggap Luna sebagai gurunya kemudian mengajarkan baca tulis sampai berbagai macam ilmu akademis. Tak hanya itu, dia juga mengajarkan Luna cara bertahan hidup dengan mengajarkan teknik yang kebanyakan berkaitan dengan pembunuhan. Dan ternyata orang tersebut merupakan seorang spesialis membunuh. Lexia mengetahui jika orang tersebut berasal dari Serikat Kegelapan, yang pekerjaannya ialah mencuri, menipu, mengedarkan obat-obatan terlarang, dan membunuh. Serikat Kegelapan merupakan organisasi ilegal yang mau melakukan berbagai tindakan kriminal jika dibayar. Dan Luna mengikuti langkah gurunya itu dan menjadi anggota Serikat Kegelapan. Dan setelah melakukan banyak sekali misi pembunuhan, membuat Luna dipanggil dengan pemburu kepala. Mengetahui rumor jika Luna merupakan pemburu kepala yang memiliki kemampuan pembunuh senyap, membuat Lexia merasa terkejut. Diketahui juga jika Neck pertama kali bertemu dengan Luna, dia terlihat tidak senang dan waspada karena mengetahui jika Luna merupakan pemburu kepala. Luna kembali memberitahukan jika dirinya beberapa hari yang lalu menerima sebuah misi, yaitu misi untuk membunuh Lexia yang merupakan putri pertama kerajaan Arcelia. Dan karena Luna sudah menyerang Lexia, membuat dia sudah dipastikan akan dieksekusi. Dan jika Serikat Kegelapan mengetahui jika Luna gagal menjalankan misi, maka Luna akan disingkirkan. Luna juga pasrah karena mengetahui bahwa dia akan tetap mati. Mengetahui bahwa Yuya mencemaskan dirinya membuat Luna merasa heran, karena dari awal dirinya dan Yuya hanyalah sebatas teman latihan sementara. Dan Luna merasa jika tidak ada gunanya Yuya memikirkan orang seperti dirinya. Namun Yuya menolak dengan tegas akan hal itu, karena dia merasa meski kebersamaannya dengan Luna sangat singkat, tapi dia menikmatinya. Dan Yuya menganggap Luna sebagai temannya. Dengan mengepalkan tangannya, Yuya berkata agar Luna tidak mengatakan hal yang menyedihkan seperti tadi. Tapi meski begitu, Luna merasa bahwa semuanya sudah terlambat dan masa depannya juga tak akan berubah. Namun putri Lexia yang menjadi korban tiba-tiba meminta Luna agar bekerja untuknya dengan menjadi pengawal pribadinya. Hal itu membuat Luna merasa kebingungan. Namun karena cuma Lexia dan Yuya saja yang mengetahui bahwa Luna telah menyerangnya, membuat kejadian ini tak akan ada masalah jika mereka tetap diam. Selain itu, Serikat Kegelapan takkan bisa macam-macam jika Luna menjadi pengawal Lexia. Luna kemudian berkata dengan heran, mengapa Lexia mau memperkerjakan kriminal seperti dirinya. Tapi hal itu tidak mempengaruhi keputusan Lexia karena dia bersikeras agar Luna bekerja untuknya. Namun Luna kembali merasa tak pantas bersama Lexia yang seperti cahaya baginya, karena dia telah membunuh banyak orang dengan kedua tangan kotornya. Mendengar hal itu membuat Lexia merasa jika Luna memiliki tangan yang elok, dan dia penasaran bagaimana cara Luna merawat kedua tangannya karena terlihat sangat mulus. Luna yang keceplosan membuat dia berkata bahwa hal itu berkat bak mandi milik Yuya. Mendengar hal itu membuat Lexia
merasa kesal dan kembali memaksa Luna untuk menjadi pengawal pribadinya. Melihat kelakuan Lexia yang memaksa dirinya membuat Luna pada akhirnya menerima permintaan tersebut. Di tempat lain terlihat Owen beserta para prajurit dikejar oleh beberapa ekor goblin. Karena tidak punya pilihan lain membuat Owen beserta prajurit yang lain bergegas pergi meninggalkan hutan dan menyerahkan tugas menjaga putri Lexia kepada Yuya. Kembali ke rumah Yuya, Lexia kemudian meminta agar Luna memanggil dirinya dengan sebutan Lexia saja. Mengetahui jika majikannya memberikan perintah pertama, membuat Luna dengan senang hati akan melakukannya. Lexia yang kembali penasaran dengan bak mandi milik Yuya membuat dia menanyakan hal itu. Luna dengan bangga menjawab bahwa Yuya memiliki bak mandi portable yang bisa menghilangkan rasa lelah, memulihkan energi sihir, dan yang paling penting bagi wanita ialah bak mandi milik Yuya bisa menambah kecantikan. Mendengar hal itu tentu saja membuat Lexia merasa terkejut dan dia ingin mencobanya. Mengetahui jika Yuya memperbolehkannya membuat Lexia mengajak Luna untuk mandi bersama dan juga meminta Yuya untuk ikut dengannya. Setelah itu terlihat Lexia dan Luna mandi bersama. Mereka sangat menikmati berendam di bak mandi milik Yuya. Namun secara tiba-tiba Lexia menanyakan apakah Luna mencintai Yuya. Mendengar hal itu membuat Luna merasa panik dan berkata dengan malu-malu jika Yuya hanyalah temannya. Tapi Lexia merasa bahwa Luna terlihat jatuh cinta kepada Yuya. Karena mengetahui jika Luna membantah hal itu membuat Lexia berkata bahwa dia akan menikah dengan Yuya. Mendengar hal itu membuat Luna merasa terkejut dan berkata bahwa Lexia tidak boleh melakukan hal itu. Luna mengungkapkan bahwa dia masih belum memahami perasaannya dengan Yuya. Mendengar hal itu membuat Lexia dengan lantang menyatakan perang melawan Luna. Lexia yang menyadari bahwa Luna jatuh cinta kepada Yuya membuat dia memberitahukan bahwa dirinya juga mencintai Yuya. Oleh karena itu mereka akan bersaing dan jika salah satu dari mereka berhasil menikah dengan Yuya maka akan menjadi pemenang. Mendengar hal itu membuat Luna menerima tantangan dari Lexia karena dia merasa bahwa Yuya hanya miliknya seorang. Mengetahui hal itu membuat Lexia berkata bahwa Luna merupakan pengawal sekaligus saingannya untuk mendapatkan Yuya. Setelah itu terlihat Yuya akan menyiapkan makanan untuk kedua waifunya itu. Mendengar hal itu membuat Lexia dengan pedenya berkata bahwa dia saja yang akan memasak. Namun sesaat kemudian dan pada akhirnya Yuya lah yang memasak makanan buat mereka. Lexia dan Luna merasa jika makanan buatan Yuya sangatlah enak. Hal itu membuat Lexia secara tiba-tiba melihat Lexia memeluk Yuya membuat Luna merasa cemburu dan meminta Yuya untuk menyuapinya karena dia beralasan bahwa dirinya belum sepenuhnya pulih dan masih lemas. Hal itu membuat Yuya mengingat bahwa dia telah memukul Luna dan Yuya merasa bersalah karena telah melakukannya. Hal itu membuat Yuya memenuhi permintaan Luna dan menyuapinya. Melihat hal itu membuat Lexia merasa cemburu dan juga meminta Yuya untuk menyuapinya. Yuya merasa heran melihat kelakuan Lexia karena dia tidak kenapa-napa. Tapi saat Lexia berkata bahwa hal ini merupakan perintah dari Tuan Putri membuat Yuya akhirnya menyuapinya. Namun saat Yuya mengira hal ini telah selesai namun secara tiba-tiba setelah itu terlihat Lexia dan Luna sedang tidur bersama. Dan di sisi lain Yuya merasa bahwa hari ini sangat melelahkan baginya. Scan kemudian berpindah. Terlihat Owen beserta para prajurit sedang menunggu putri Lexia. Tak lama setelah itu Yuya pun datang beserta kedua waifunya. Owen pun terlihat senang karena mendengar bahwa Lexia baik-baik saja. Owen menanyakan tentang Anjay yang telah menyelamatkan Tuan Putri. Hal itu membuat Yuya memberitahukan bahwa Anjay tersebut merupakan keluarga barunya yang bernama Night. Mendengar hal itu membuat Owen berterima kasih kepada Night. Setelah itu terlihat Owen menanyakan siapa wanita yang bersama mereka. Mendengar hal itu malah membuat putri Lexia mengatakan yang sebenarnya. Jika wanita tersebut bernama Luna dan merupakan pembunuh senyap yang ingin melenyapkannya. Dan Lexia juga memberitahukan bahwa Luna akan menjadi pengawalnya. Mendengar hal itu tentu saja membuat semua orang yang ada di sana merasa terkejut.
シア様、お下がりください。 Owen terlihat waspada dan dia merasa heran mengapa seseorang yang hendak membunuh Tuan Putri tiba-tiba menjadikannya sebagai pengawal. Namun Lexia dengan santainya menyuruh Luna untuk mengalahkan para prajurit. Hal itu tentu saja membuat Luna merasa kebingungan. Yuya yang melihat hal itu memberitahukan jika Lexia dan Luna telah berdamai. Dan Luna juga bersedia untuk menjadi pengawal Putri Lexia. Namun Owen yang masih curiga dengan Luna berkata bagaimana jika Luna masih memiliki niatan tersembunyi. Dan nyawa Lexia bisa terancam jika hal itu terjadi. Mendengar jawaban Owen membuat Yuya tidak bisa berkata apa-apa. Namun setelah itu Lexia memberitahukan jika Luna masih berniat ingin membunuhnya maka dia sudah mati dari kemarin karena mereka telah tidur bersama. Mendengar hal itu membuat Owen mengerti dan mulai menyarungkan pedangnya. Namun dia masih belum sepenuhnya percaya dengan Luna. Tak lama setelah itu Yuya memberitahukan bahwa dia tidak bisa berangkat ke istana. Hal itu membuat Owen dan Lexia merasa terkejut dibuatnya. Yuya mengurungkan niatnya karena dia ada urusan dan meminta maaf karena tidak bisa datang ke istana untuk saat ini. Mendengar hal itu membuat Owen memahami Yuya dan memberitahukan agar Yuya datang ke ibu kota kerajaan saat ada waktu luang. Owen juga memberitahukan rute jika Yuya akan berangkat ke ibu kota. Setelah itu terlihat Luna berpamitan dengan Yuya dan saat mereka hendak pergi namun secara tiba-tiba Luna dengan perasaan malu-malu berkata bahwa ciuman itu merupakan ucapan terima kasih kepada Yuya. Hal itu membuat Lexia merasa cemburu dan meminta Owen untuk menghentikan keretanya. Namun Owen tidak menghiraukan hal itu. Setelah itu terlihat Yuya sampai di sebuah danau. Dia merasa terkejut karena baru mengetahui jika di hutan ada tempat seperti ini. Yuya dan Nek kemudian mengeluarkan bak mandi portable-nya dan berendam di sana. Yuya merasa heran dan tidak menyadari jika babi mungil tersebut telah masuk ke pemandiannya. Namun sesaat kemudian terlihat screen virtual yang memberitahukan bahwa babi mungil tersebut telah dijinakkan. Diketahui babi mungil tersebut bernama Mojo berlevel 490. Yuya yang penasaran dengan skill suaka milik Mojo membuat Yuya meminta babi mungil tersebut menggunakannya. Ternyata skill tersebut berbentuk area dan dapat membuat tubuh Yuya menjadi lebih ringan. Yuya kemudian mengucapkan terima kasih kepada Mojo dan akan memberinya nama. Karena warna bulunya terlihat seperti fajar membuat Yuya memberinya nama Akatsuki. Setelah itu Nek memperlihatkan sebuah jam yang menandakan jika Yuya telah masuk sekolah. Scan kemudian berpindah. Terlihat Yuya masih sempat untuk datang ke sekolah. Di sana Bu Sawada membahas tentang kegiatan kompetisi antar kelas dan akan melakukan turnamen bola. Dan tidak lupa juga Bu Sawada memberitahukan jika turnamen kali ini juga mempengaruhi bonus yang akan dia dapat. Setelah itu terlihat Yuya dan beberapa siswa akan melakukan latihan sepak bola. Dan guru olahraga sudah membagi beberapa tim untuk latihan kali ini. Kemudian Yuya terlihat satu tim dengan Shingo dan Ryo. Yuya mengambil posisi kiper karena dia belum mengetahui aturan dari sepak bola. Setelah itu pertandingan pun dimulai. Terlihat Ryo sangat lihai dalam menggiring bola dan dia juga berhasil mencetak gol dengan mudah. Kaede yang melihat hal itu merasa kagum dengan skill yang dimiliki oleh Ryo. Namun Rin dengan serius berkata bahwa kelasnya masih memiliki senjata rahasia selain Ryo. Rin kemudian menyuruh Kaede melompat-lompat, yang membuat Kaede menjadi pusat perhatian dari para siswa pria di sana. Yuya dan Shingo yang melihat kelakuan Kaede dengan Rin membuat wajah mereka memerah. Ryo yang melihat ke arah Kaede dan Rin membuat bola berhasil dicuri oleh Akira. Hal itu membuat Rin merasa kecewa karena perbuatannya malah membuat lawan menjadi semangat. Akira kemudian melesatkan sebuah tendangan yang menuju ke arah Yuya. Namun secara tiba-tiba para murid dibuat terkejut dengan kemampuan yang dimiliki oleh Yuya. Setelah mendapatkan bola, terlihat Yuya merasa kebingungan dengan tindakan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Ryo kemudian meminta Yuya untuk melempar bola dengan sekuat tenaga sampai jauh. Mendengar hal itu membuat Yuya berpikir bahwa dia akan melempar bola sama seperti saat dia melempar tombak untuk membasmi para monster. Dan sesaat kemudian, nah itu dia alur cerita episode ke-9 dari anime Isekai The Chat Skill wa Tenishita Orewa. Annual Story akan menceritakan episode ke-10 minggu depan, karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton.